Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzrahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'i masnun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, puji syukur kita sampaikan kehadirat Ilahi Robbi atas kodrat, iradat, beserta keizinannya kita sudah dapat bersama-sama berkumpul di Masjid Raya Sumatera Barat ini. Sengaja kita tinggalkan rumah tempat kediaman kita dan kita istirahatkan seluruh aktivitas kita. Tidak lain tidak bukan semata-mata menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kita kepada Si Khalik yang menciptakan. Salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan agama yang dibawanya sampai saat sekarang, kita masih tetap merasakan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan dibandingkan dengan insan-insan yang telah hilang pedoman hidupnya di atas dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam ini yang kita kelompokkan. Yang pertama jamad, yang disebut benda padat dan juga benda cair. Yang kedua nabatia, tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga hayawaniyah, binatang. Dan kemudian insan, kita manusia. Itu makhluk Tuhan yang bisa kita lihat dengan mata. Yang tidak bisa kita lihat dengan mata, gaib. Yang pertama malaikat, jin, iblis, dan setan. Setan itu ada juga yang bisa kita lihat, karena definisi setan al-mutamarits minal jin wal insi wal waim. Setiap yang menggoda, yang mengganggu baik manusia baik jin, itu adalah setan. Jadi kalau manusia ya dapat kita lihat setan itu. Dan kemudian kita manusia ini terdiri dari jasmani dan kemudian rohani, dan berikut akal, syahwat, dan kalbu. Jasmani kita terdiri dari api, air, angin, dan tanah. Daya yang dimiliki oleh manusia, yang pertama disebutkan ghazik. Ghazik itu dari bahasa Arab sudah menjadi bahasa kita gizi. Apa maksudnya? Manusia itu punya keinginan makan dan minum. Kalau seseorang yang sakarat di rumah sakit tidak bisa lagi melalui mulutnya, impus gizi tetap masuk. Yang kedua munmiyah, tumbuh atau growth. Semenjak lahir yang kita kenal dengan bayi, dan kemudian anak-anak, dan kemudian remaja, dewasa, min azlil umur.
Dan yang ketiga, al-muwalidah, reproduction, berkembang biak. Pada mulanya Adam sendirian diciptakan pasangannya, dan sampai yang hidup di dunia sekarang lebih kurang 7,5 miliar, yang meninggal lebih banyak dari itu. Kalau baru sampai di situ, makan, minum, berkembang biak yang dimiliki oleh manusia, mendapatkan jiwa nabatiah, tumbuh-tumbuhan baru yang diperolehnya. Dilanjutkan, al-mutaharik, lokomotif, bisa berpindah tempat. Tumbuh-tumbuhan tidak bisa lagi ikut berpindah tempat, kecuali bergerak di tempat. Yang kita kenal putri malu. Kemudian kalau kita ke Pasaman, di Palupu itu ada bunga rafflesia. Pagi-pagi dia mengembang, sudah masuk makanannya, baik ulat, baik rama-rama dan sebagainya, dia menutup diri. Makanya juga dinamakan bunga bangkai. Nah, tapi yang al-mutaharik, berpindah tempat, tidak bisa lagi dia, kecuali dipindahkan ke tempat lain oleh manusia atau angin bah. Anak pisang itu akan tetap di rumput induknya kalau tidak dipindahkan ke ladang atau ke kebun. Dia tetap aja di situ. Nah, jadi yang memiliki al-mutaharik, lokomotif, adalah hewan bersama manusia. Dan kemudian yang berikut adalah mudrika, perception. Bisa menangkap dari luar, bisa dari dalam. Binatang juga begitu. Apa maksudnya? Dia mempunyai insting. Kalau manusia berada di hutan, terdengar suara rengauman harimau, datang rasa takutnya. Itu yang kita sebutkan dalam bentuk tadi al-mudrika perception. Kalau baru sampai di situ dimiliki oleh manusia, manusia memiliki jiwa hewan. Dan yang berikut adalah akal. Akal tidak dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan, tidak dimiliki oleh manusia. Nah, jadi tadi jasmani, kemudian akal. Dari akal ini, itulah yang kita kenal fikratun. Jadi diri manusia ini ada yang disebut dengan iradah, willing, punya kemauan, punya keinginan, dan punya kehendak. Yang kedua dari akal itulah fikratun, intelektual, pemikiran. Inilah dia. Dan kemudian setelah itu ada syahwat. Dari syahwat itu nanti juga dikembangkan menjadi nafsu. Dan terakhir adalah qalbu, hati, yang dimiliki oleh manusia. Kalau kita lihat tadi, manusia itu yang diciptakan dari api, inilah yang kita kenal dia mendapatkan nafsul amarah. Dan kemudian yang dari angin yang kita sebutkan nafsul lawamah. Dan kemudian dari air nafsul mulhamah. Dan dari tanah nafsul mutmainnah. Sifat api membakar. Jadi seseorang di diri kita ini kalau dominan dari apinya, dia emosinya tidak bisa terkendali. Dan amarahnya cepat datang. Itu dominan di dirinya ini adalah api. Kalau dominan yang kita sebutkan angin, itu akan menyebabkan orang itu dalam kehidupannya keinginan cita-citanya sangat tinggi. Dan kemudian kalau air, dia menjadi orang yang jujur. Dan kemudian kalau dominan tanah, dia orang penyabar. Itulah dia. Tapi semuanya ada di diri kita, ada yang dominan salah satu. Tapi maka untuk itu juga kalau manusia tadi baru yang dimilikinya sampai jiwa tumbuhan, jiwa hewan, belum dia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka
diingatkan oleh Allah dari api, maka terjadilah kebakaran, terjadilah gunung yang meletus. Dan kemudian dari angin, puting beliung, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari air, banjir yang tidak tertahan, banjir di negeri kita ini. Kemudian dari tanah akan terjadi gempa dan terjadi longsor. Itulah dia, semuanya ada di dalam diri kita. Dan kemudian kita kembalikan, kalau nafsul amarah, seseorang itu tahu yang dikerjakannya itu salah, tapi karena syahwat yang dominasi dalam dirinya, terperbuat juga perbuatan itu. Itulah nafsul amarah. Dan berikut datang penyesalan, disebut nafsul lawamah. Tetapi pada kesempatan lain berbuat lagi perbuatan yang salah itu. Akhirnya yang kita sebut nafsul malhamah. Dia sudah bisa meninggalkan perbuatan salah, tapi masih ada sifat-sifatnya apa? Hasad, dengki, iri, ria, masih ada di dirinya. Tetapi sampai kepada nafsul mutmainnah, ini memang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang mutmainnah dicaci orang dia tidak akan membalas, dan dipuji orang dia tidak akan rasa bangga. Inilah mutmainnah itu. Malah waktu malaikat datang mengambil nyawa mutmainnah, datang dari tangan kanan berbicara, sering berinfak, sering berwakaf, sering bersedekah. Tidak bisa datang dari kepala bicara, tidak pernah memikirkan yang jelek-jelek, kecuali yang baik. Datang dari kaki sering pergi jamaah ke masjid, mendengarkan pengajian. Akhirnya malaikat melapor kepada Allah, ya Allah, saya tidak bisa mengambil roh mutmainnah. Dalam riwayat, silakan ambil oleh-oleh dari surga. Salah satu riwayat katakan seperti sayap malaikat. Yang kedua mengatakan seperti bunga. Diperlihatkan kepada roh tadi, radiyatan mardiyah. Reda dia keluar dan diredai oleh Allah. Cuma mungkin juga ada riwayat bahwa mudah mati itu seperti kambing dikuliti. Waktu Nabi sudah mulai sakit, datang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi. Dijawab oleh Nabi. Keluar Fatimah. Kata tamu, ada Nabi sedang sakit. Terdengar oleh Rasul, ya Fatimah, tafadhal ukhul, silakan dia masuk. Masuk ke kamar Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab Nabi, waalaikumsalam warahmatullahi. Wahai malaikat maut, yang datang malaikat maut, engkau akan mengambil nyawa lagi. Kalau Nabi setuju, saya laksanakan. Apa kata Nabi? Tidak satu pun orang yang tidak setuju kalau kekasihnya memanggil. Silakan. Mau malaikat melaksanakan, Nabi bertanya lagi, umat saya bagaimana? Umatmu yang patuh kepada ajaran agama bersamamu nanti di surga. Silakan. Kemudian setelah dilaksanakan tugas oleh malaikat membuang muka. Nabi bertanya, wahai malaikat, kenapa membuang muka? Tidak sampai hati saya melihat kekasih Allah kesakitan. Pada waktu itulah Nabi berdoa, ya Allah, kalau begini sakitnya mati, jangan ditimpakan kepada umat saya. Cukup saya nanggung. Itulah dalam hubungan tadi, radiyatan mardiyah. Roh dia Allah. Inilah yang kita sebutkan nafsul mutmainnah tadi. Jadi tentunya kita menginginkan bukan nafsul amarah yang paling rendah, bukan juga nafsul lama di mana, tetapi nafsul mutmainnah. Tentunya kita berusaha apapun yang disampaikan orang kepada kita, caci makian segala macam, kita tidak akan
terganggu oleh cacian, makian, dan pujian itu. Maka untuk itu tentu kita bersama-sama menginginkan bahwa memang dan kemudian kita lihat dari akal yang dimiliki tadi, sebenarnya akal itu sudah bisa mengetahui baik dan buruknya. Ini baik, ini buruk. Cuma nafsu, akal itu kadang dikalahkan oleh nafsu. Makanya waktu dalam kita sholat, Allahu Akbar, akal di atas. Ada juga mengatakan rasional. Kita baca doa iftitah, kita baca Fatihah, kita baca ayat. Rukuk. Waktu rukuk sama tinggi pinggul dengan kepala. Kita mengucapkan subhana, kalimat yang dipakai dalam istirahat mi'raj itu. Ada yang membaca subhana rabbiyal azimi, ada yang membaca subhanaka Allahumma. Terserah kata subhana keluar. Sami Allahu liman hamidah, kepala naik ke atas lagi, kata subhana tidak dibaca. Tapi waktu sujud tinggi pinggul dari kepala, keluar lagi subhana rabbiyal a'la wa yamdi atau subhanaka. Waktu duduk karena sudah meninggikan nafsu daripada akal, minta ampun, Rabbio firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afwani. Dalam sholat saja sudah begitu kata Nabi, harus minta ampun kita. Apalagi di luar sholat mendulukan nafsu daripada akal. Tentu lebih penting, lebih utama kita minta ampun, minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang dikedepankan ini terutama bermanfaat kepada khatib sendiri, kemudian untuk kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun al hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Ya Allah ya Ghafar, kami mohon ampun ya Allah dari kesalahan kekeliruan yang telah kami perbuat. Ya Allah ya Ghafur, kami mohon ampun ya Allah terhadap orang tua kami. Kalau dia telah meninggal ya Allah, kalau gelap tolong beri keterangan, kalau sempit tolong dilapangkan kuburnya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar memang benar, beri kami kekuatan untuk melaksanakannya. Perlihatkan pula kepada kami yang batil itu membatil, beri pula kami kekuatan untuk menghindarinya. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.